itu dia saudara sekemanusiaan, seaki senene Adam dan Hawa ya. Yang ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum, jangan mengolok-olok, mengejek satu kaum karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Satu kaum itu diantara kita, jadi jangan suka mengejek, mengolok-olok, udah berhenti aja. Walaupun kita beda pendapat, jengkel, udah berhenti mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan jangan suka saling mencela ya. Udah bicara baik-baik tanpa harus celak menyela. Dan wala yatabba, bagaimana? Anfusakum wala tanabaju bil alqab, dan jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ndut sini, jangan, kecuali namanya ndut ya. Tapi jangan panggil memanggil peang, katanya pet bun, apa pet bun, pendek buntep, jangan. Itu hidung atau perkedel, ini menghina ya enggak? Tidak boleh datang teman, wah orang lain six pack kamu sikman, sama ini juga menghina ya. Udah, jangan mengatakan apapun yang membuat orang tidak nyaman. Jangan seperti apa? Kampret, kecebong, disatukan jadi apa? Kecepret, karena sekarang udah gabung katanya. Enggak lah, nggak boleh nyebut. Menyebut anjir nggak boleh, anjay nggak boleh. Itu juga kalau ditujukan untuk nyebut seseorang dengan nama binatang ya. Ada tuh yang ngobrol teh binatang itu non anjing, aduh, tidak boleh dalam Islam ya. Makanya praktekan. Yang ayat 12-nya dilarang berburuk sangka. Udahlah sekarang kepada orang beriman tuh cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah menunjukkan bukti. Kalau nggak ada bukti mah udah baik sangka saja dulu kepada orang yang beriman ya. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, jangan ingin tahu, udah diem aja. Capek kalau makin tahu banyak kekurangan kesalahan orang tuh, capek sebetulnya, jadi kepikiran, jadi nggak enak ketemu dia tuh, jadi suudon ya kan. Mendingan nggak tahu tapi jadi lebih baik. Nih ada seseorang nih, pilih pernah nanya ke ibu-ibu, Bu, mendingan ibu tahu kejelekan suami, ibu cari dan ibu tahu kejelekan suami, atau mendingan ibu tidak tahu tapi suami jadi baik? Atau sebaliknya nih kan, mending kita cari ketahuan, korek-korek kesalahan pendamping hidup kita tapi jadi masalah, atau kita tidak tahu tapi jadi baik? Jawab. Kan ada tuh pernah cerita, saya suka buka HP suami saya jadi tahu, terus jadi gimana, saya jadi ngamuk, hasilnya gimana, saya ditonjok. Kalau saya sih milih mengamalkan aja ini, nggak usah pengen tahu lah, tidak usah dikorek-korek. Aib, dosa pasti ada, tiap orang punya dosa. Ini kepada pengantin yang baru menikah, udah nggak usah nanya kamu dulu pacaran nggak, ada berapa pacarnya kan, apain aja coba, udah pasti bubar itu. Yang lalu udah selesai, siapa tahu udah dihapus oleh Allah karena tobat, benar? Nah, tiap orang berubah terus menjadi lebih baik, nambah ilmu, nambah tobat, nambah ilmu, nambah amal. Bagaimana kita kekunci oleh masa lalu seseorang yang siapa tahu masa lalunya itu sudah diampuni oleh Allah dan sudah lewat, kita kekunci, ingat dia zaman dulu, padahal sekarang udah beda. SMA-nya juga udah itu banyak ilmu baru, banyak amal, udah jangan penyangkanya sih eta SMA nawan gitu-gitu amat. Ada orang juga nggak nyangka dia, makanya waktu reuni juga pada minta maaf, aduh Aki minta maaf, nggak nyangka tuh bakal jadi kiai. Dulu dijailin terus hadirin, makanya adik-adik ya jangan suka ngejailin. Kenapa jangan suka ngejailin? Karena dilarang oleh Allah jail. Lalu wala yatabba kebaikan orang. Kalau benar gibah, kalau nggak benar fitnah. Coba baca kembali Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13 tentang orang yang bertakwa itu ya. Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Pahami dan sekuat tenaga praktekkan. Tidak saling mengejek, tidak saling mencela, tidak panggil memanggil dengan gelaran buruk, tidak berburuk sangka tapi berbaik sangka. Usahakan tidak mencari-cari, mengorek-ngorek aib kekurangan saudaranya, dan tidak bergibah, tidak mempergunjingkan
di belakang. Rasakan bedanya. Kalau kita menjalankannya dengan benar, yakin hati kita jadi lebih tenang, lebih mulia akhlaknya dan nyaman. Tapi coba evaluasi yang suka mempraktekannya, hati tidak tenang, wajah juga jadi sering tidak bagus karena omong bagus, omong jelek itu tidak bisa disertai dengan wajah yang bagus, ya. Setiap ngomong jelek itu wajah juga ikut menyesuaikan. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Bagaimana Pak Faruk? Ada pertanyaan kah? Dibatasi 3 aja ya. Silakan. Ya rekan-rekan, lewatnya oleh Allah diuji dengan diungkit-ungkit lagi. Kamu sih orangnya nggak benar, nggak disiplin. Udah berapa banyak kesalahan yang kamu lakukan? Terus istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Dia benar ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar aja dari dulu. Penting buktinya. Insya Allah ya. Salah wae ada. Ya, astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Sing asli istighfarnya, bukan istighfar acting. Bukan, aduh maafin saya tapi meminta maaf acting, nggak ada. Pokoknya asli. Allah sekarang menggerakkan dia, menguji saya, mengungkit-ungkit kesalahan saya. Allah tahu ini memang kesalahan saya sebagian kecil. Aslinya lebih banyak yang tidak diungkit-ungkit, benar? Karena kalau diungkit semua dia ngejungkel, dia nggak capek ngungkit gitu. Kuncinya taubat aja lah ya. Udah jadi banyak masalah gini ya. Jangan suka ngungkit-ngungkit masalah, Faruk ya. Soal ya habis. Ada satu lagi ya. Bonus ya seperti biasa. Maksudnya banyak. Bagaimana menghadapi orang yang tidak pernah menghargai pekerjaan tapi ide kita sering dipakai sama dia tadi orang yang sepele. Udah bagaimana dia tidak menghargai pekerjaan kita tapi ide kita dipakai oleh dia. Wes ben bae ojo mumet yo inggih. Kita punya ide tapi dia nggak menghargai, tapi diam-diam dia pakai. Biarin, yang penting mah dipakai bukan dipuji, benar? Udahlah, hidup mah nggak usah capek dengan ingin dipuji, dihargai orang. Terus aja lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Saya sudah desain baju, tapi desain ini baru juga laku ini. Sekarang banyak yang nyontek. Ya nggak apa-apa, ada memang dunia contek menyontek begitu. Tinggal desain aja yang baru, ya nggak jadi kreatif. Udahlah hadirin, jangan lelahkan diri kita dengan sakit hati, dengan kecewa, dengan jengkel. Kadang kita berbuat benar juga disalahkan, ya. Udah benar disalahkan, diejek, dihina, difitnah. Padahal enggak tuh, kita nggak ada niat buruk dan kita berusaha yang terbaik. Ya sudah, istighfar saja terus. Ada kalanya kita perlu jelaskan, ada kalanya perlu kita laporkan, ada kalanya perlu saja minta ampun ke Allah, ya. Karena siapa tahu di balik kebaikan yang kita lakukan itu ada ujub, ada ria, ada kezoliman yang memang kita tidak menyadari dan tidak mengakuinya. Jadi kalau kita udah berbuat baik dan tetap tidak dihargai, dan terus istighfar. Begitulah. Terima kasih sahabatku yang baik. Kelihatannya ada sedikit tugas di atas, nengok dulu yang para pelatih SSG, semoga ada hikmahnya. Mohon maaf, semoga Allah melindungi kita dari wabah, dari fitnah, dari bencana, dari ilmu yang tidak manfaat, dari ilmu yang tidak diamalkan, dari amal yang tidak ikhlas. Nauzubillah. Semoga setiap ilmu yang Allah berikan, ilmu yang manfaat, dimampukan mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan diberi kesanggupan menyampaikannya kepada yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jaga jarak, pakai masker yang bagus, dan jangan masuk ke dalam kerumunan, jangan berlama-lama di ruangan tertutup, ya, dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Ibn Astiar. Dan kita doakan selalu beliau beserta keluarga, mudah-mudahan Allah selalu berikan perlindungan, kemudian juga